Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang artikel pendidikan yang membebaskan. Pertama, poin yang ingin saya kuatkan adalah bahwa manusia itu memang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, diciptakan sebagai khalifah, ya, makhluk yang dimuliakan. Jadi dalam konteks ini pada pertemuan kedua itu kan membahas tentang hakikat manusia. Di manusia adalah makhluk yang diberikan kemuliaan untuk memimpin, maka disebut khalifah, ya, memimpin dunia ini. Karena seluruh ciptaan Allah tidak ada yang sanggup untuk menjadi umat manusia. Allah memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu dari mulai buayan hingga liang lahat. Jadi memang manusia ini adalah makhluk yang mulia. Nah, karena manusia ini makhluk yang mulia, maka harus dikembangkan pemikirannya. Ini John Locke memandang, ya, manusia itu sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang sebetulnya dalam pandangan Islam bukan kertas kosong, tapi manusia itu sudah adalah makhluk yang sudah diprogram, ya, tinggal program ini dijalankan oleh orang yang tepat atau tidak. Kenapa saya mengaitkan dengan pendidikan atau esensi pendidikan yang membebaskan, ya? Nah, manusia tadi sudah disebutkan fitrahnya adalah makhluk mulia, makhluk yang diberikan keluasan berpikir, memiliki rasa, memiliki nafsu, gitu kan, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi dan bisa memanage atau mengatur nafsu? Nah, dalam konteks ini maka manusia harus mengikuti yang namanya pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk membimbing, mengembangkan dan mendorong manusia menjadi makhluk yang lebih baik. Di dunia kita atau katakanlah dalam konteks perkembangan ilmu pendidikan seperti yang tertulis di sini, pendidikan itu diselenggarakan dalam tiga perspektif, ya, yang sementara ini, yaitu konservatif, di mana manusia dididik dengan cara diberikan pengetahuan dan perilaku. Ini peserta didik hanya akan menampung segala pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan guru. Ya, kita kenal dengan teacher centers, ya, kalau dalam pembelajarannya. Memang ini yang terjadi, ya, ini yang banyak dikritik. Tapi sebetulnya ini merupakan teori pendidikan pertama di dunia ini. Kita kenal behavior approach, ya, pendekatan yang mengetengahkan perilaku. Lalu muncul pendekatan ini juga diperkuat dengan teori kognitif, ya. Selain perilakunya dibentuk, pengetahuannya juga dibentuk. Yang kedua, paradigma liberal. Liberal itu kan sebetulnya suatu ini, ya, perlawanan atas penindasan yang terjadi selama ini. Contoh seperti di Eropa, di masa-masa zaman gelap Eropa, kaum banyak kaum miskin atau kaum yang tidak mampu itu termarginalkan. Jadi mereka, kaum proletar itu bergerak sehingga terjadilah perlawanan terhadap kaum borjuis. Jadi liberal itu lebih kepada freedom, supaya menjadi bebas. Di sini pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Pendidikan selalu bersesuaian dengan keadaan ekonomi dan politik. Ya, tadi saya sebutkan memang liberalisme itu bagian dari perlawanan yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi atau mungkin juga penindasan secara politis.
Oke, ini model penilaiannya menggunakan pacuan acuan normal sebagai pacuan acuan normal itu biasanya menilai misalkan A itu rentangnya sekian sampai sekian, B itu rentangnya sekian sampai sekian, itu norma. Sorry, itu patokan. Kalau norma itu lebih kepada capaian anak berapa. Misalkan kalau dalam satu kelas itu capaian anak tertinggi 90, terendahnya 40, maka A itu misalkan antara 90 sampai 80 gitu. Itu di kelas yang A. Di kelas yang B bisa jadi nilainya lebih kecil lagi, misalkan 90 per 80, 80 per 90 itu kategorinya A. Itu yang namanya norma. Kalau patokannya sudah ditetapkan oleh guru atau dosennya. Pokoknya kamu kalau nggak mencapai angka 85,1 maka nggak dapat nilai A. Itu patokan. Kritis, perspektif kritis dimaksudkan untuk melakukan refleksi kritis terhadap dominan ideologi ke arah transformasi sosial. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan kritis itu bukan berarti radikal ya. Saya menggarisbawahi kalau kritis itu kita berpikir solutif dan berpikir untuk masa depan. Kita mengkritisi suatu kebijakan bukan berarti kita menjelek-jelekan suatu kebijakan pemerintah, tapi kita memikirkan solusi-solusi yang perlu diambil atau dipersiapkan di masa yang akan datang. Jadi berbeda sekali antara kritis dengan radikal. Kalau radikal kecenderungannya melawan, ingin menggulingkan, ingin menguasai dan ingin mengganti. Nah, mengganti suatu ideologi itu radikal. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang kritis dan mana yang radikal. Pada neutralitas menghendaki adanya pelaksanaan pendidikan yang tidak monoton dan bersifat dogmatis, ya monoton ya. Yang namanya pendidikan kita kan monoton, seperti guru menjelaskan di kelas, siswa hanya mendengarkan, itu 3D ya, duduk, diam, dengarkan. Itu monoton. Dogmatis tadi sudah banyak yang menjelaskan, betul sekali ya, dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin. Orang siswa itu hanya boleh mendengarkan, tidak boleh berbicara. Setelah melewati proses pendidikan, peserta didik dihadapkan kritis dan peduli terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud kritis ya. Jadi kita belajar itu bukan untuk memerdekakan diri sendiri, bukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan kita sendiri, tapi kita belajar itu juga mengarah kepada kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang kalau yang berpikiran kritis, selain dia pintar, dia bermanfaat juga bagi masyarakat, bagi keluarga gitu kan. Nah, jadi ini saya mengutip pendapatnya Sumaatmaja, Oteng Sumaatmaja, Nursid Sumaatmaja, memberikan batasan bahwa pendidikan itu mampu mengubah perilaku individu ke arah kedewasaan dan kematangan. Nah, memang pendidik itu dalam konteks memerdekakan atau mendorong kekritisan siswa, dia berperan sebagai fasilitator, menyentuh apa yang harus dilakukan oleh siswa, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, tokoh yang punya gagasan tentang pendidikan yang membebaskan itu namanya Paulo Freire. Dia lahir di Brazil. Freire sebetulnya menggagas pendidikan yang memerdekakan karena di daerahnya, di tempat dia lahir itu termasuk daerah yang tertinggal, daerah miskin, di mana pendidikan tidak bisa mengubah kondisi masyarakatnya. Nah, ini kalian bisa
memperkuat pengetahuan kalian tentang siapakah Paulo Freire dengan membaca beberapa buku. Freire pada dasarnya manusia makhluk yang tidak sempurna, kata dia, incomplete and unfinished being. Jadi memang manusia itu ya masih harus disentuh oleh manusia lain agar bisa mencapai kesempurnaan gitu. Nah, ini ada keterpaduan ya antara pemikiran Freire dengan humanisasi. Jadi humanisme dalam pendidikan itu satu proses pendidikan yang memanusiakan dengan sentuhan-sentuhan manusiawi. Ya, orang akan lebih berkembang, akan lebih memiliki hubungan yang lebih baik pada saat mereka diperlakukan oleh kita secara manusiawi. Ya. Jangankan manusia, binatang saja juga yang disentuh dengan kasih sayang itu akan lebih nurut kepada majikannya. Jadi yang dimaksud misi ganda di sini meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus mentransformasikan struktur sosial yang menindasnya. Ginilah misi gandanya itu ya. Jadi peserta didik itu kan harus diajak berpikir supaya dia itu mengerti apa sih yang sekarang terjadi. Kalau misalkan kalian jurusan matematik, kalian mengajarkan tentang, ya saya ambil contoh yang sederhana aja ya, pertambahan penambahan, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Kalau kalian hanya mengajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kan gampang sekali gitu ya. Anak TK saja sudah ngerti kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Bahkan dia mereka hafal gitu kan. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6. Itu hafal mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengerti bagaimana cara mendapatkan angka 4? Bagaimana cara mendapatkan angka 2? Apa maknanya angka 4? Apa maknanya angka 2? Terus bagaimana implementasi angka 4 dan 2 di kehidupan? Tentu itu tidak akan tercapai dengan hanya mengajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itulah yang saya maksud kesadaran kritis di sini. Kita kalau ngajar itu harus bisa menjelaskan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 diperoleh dari mana, cara menghitungnya seperti apa, lalu maknanya 4 itu apa gitu kan. Nah, kalau sudah sampai pada makna 4 itu apa, maka maka disitulah proses transformasi struktur sosial atau proses transformasi ilmu pengetahuan ke dalam jiwa seorang anak. Ya. Kenapa harus 2 tambah 2 sama dengan 4? Kalau ada 2 ayam, kaki ayam itu ada 2, setiap ayam memiliki 2 kaki, maka kalau ada 2 ayam, maka kaki ayamnya ada 4. Kalau kaki ayamnya ada 3, berarti ayam itu salah satunya sakit kakinya gitu kan. Maka tidak jadi 4. Nah, pemaknaan-pemaknaan itu dalam kehidupan harus kita kuatkan. Kesadaran kritis ini kepercayaan magis atau hanya akan menempatkan ketertindasan mereka sebagai suatu yang berada di luar kekuasaan manusia. Bukan juga kesadaran naif ya, yang hanya akan membuat kaum tertindas dibuat tunduk kepada struktur sosial yang ada. Kesadaran kritis itu meliputi struktur, dan struktur sebagai sumber masalah. Itu sebabnya arah pendidikan dalam menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta didik terlibat dalam setiap proses penciptaan struktur fundamental baru yang lebih baik. Nah, biasanya dalam pendidikan peserta didik itu kan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Apa yang dijelaskan oleh guru kamu dengarkan, kamu hafalkan, bahkan kamu jadikan panduan gitu ya. Tanpa mereka itu sadar atau tanpa mereka itu mengerti apa sih yang dimaksud proses pendidikan itu. Nah, disitulah maksudnya menciptakan struktur ya. Jadi kita kalau mau mengajarkan kepada peserta didik, kenapa kita harus belajar tentang pendidikan kritis? Maka saya sebutkan misalkan contoh ini, bahwa pendidikan kritis adalah pendidikan yang membawa atau mengarahkan manusia itu mengoptimalkan kemampuan intelektual, rasa, karsa, sehingga manusia menjadi makhluk yang betul-betul merdeka.
Saya kira itu penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.